Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara-saudara terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Selasa 13 April 2022, hari Rabu dalam Pekan Suci. Marilah berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, hamba Yahweh yang menderita, ketaatanmu kepada Bapa telah merubah keselamatan pada dunia. Semoga kami para murid-Mu dapat belajar kesetiaan yang sama. Sebab Engkaulah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 26 ayat 14 sampai dengan 25. Sekali peristiwa, pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu Yudas mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan nyawa Yesus. Pada hari pertama dan hari raya roti tak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakanlah kepadanya, beginilah pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-murid melakukan seperti apa yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, Ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan?" Yesus menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan Yesus itu menyahut, "Bukan aku ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudaraku terkasih, kalau kita tahu orang yang kita kenal, orang yang kita kasihi mengkhianati kita, bagaimana rasanya? Jengkel, marah, tapi belum terbukti apa yang dia lakukan. Diam-diam dalam cerita ini, Yudas bersekongkol, mengadakan konspirasi dengan para pemuka agama, dengan pemikiran dibayar 30 dinar, ya mungkin boleh dikata sekarang ya 30-an juta lah. Betapa laknatnya Yudas. Tapi karena dia sudah ditutupi oleh uang, maka dia berkata cuan, cuan, cuan saja. Untung-untung uang-uang, gelap matanya. Apapun dilakukan, segala macam cara dibuat, yang penting dia dapat uang. Terserah dengan nyawa Yesus, dia gak peduli. Pokoknya uang dan uang.
Maka kita harus hati-hati dengan uang. Uang merupakan sarana dalam kehidupan kita, tetapi kita tidak boleh menjadi hamba uang. Kalau kita menjadi hamba uang, kita akan jadi seperti Yudas Iskariot tadi. Menjual anak istri, saudara, sahabat, hanya untuk sekeping uang. Uang tidak bisa kita bawa mati. Untuk apa merepotkan? Tetapi ada orang yang memang dia greedy, serakah. Ya, uang. Dia menindas orang lain demi keuangan dirinya sendiri. Apa akibatnya? Nanti kita lihat. Setelah Yesus disalibkan, Yudas gantung diri. Menyesal itu belakangan, Mbok. Maka hati-hatilah dengan perkataan kita, pikiran kita, perbuatan kita. Dan jangan lupa ketika kita berkuasa ada waktunya. Kalau sudah waktunya tiba, tidak punya kuasa, penyesalan bertumpuk-tumpuk kalau kita menjadi pemimpin dengan kelaliman. Yesus yang dengan kebijaksanaan pun dikhianati. Lalu bagaimana sikap para murid ketika Yesus bercerita bahwa dia dikhianati? Bukan saya. Bahkan Yudas pun mengatakan, bukan aku ya Tuhan. Manis di depan, pahit di belakang. Inilah sikap dan sifat kita. Maka sebelum kita berbuat sesuatu, pikir 2 kali. Sebelum kita berkata, pikir 2 kali. Kalau kita sudah melempar jarum, kita mengumpulkannya juga sulit. Atau kita menebar bulu-bulu itu berterbangan entah kemana. Orang yang sudah dirugikan itu sulit diperbaiki. Misalnya kita mengatakan tentang si A, keburukan-keburukan yang belum tentu dibuat oleh si A, kita menyebar luas kemana-mana, bau busuk sudah kemana-mana, ternyata dia tidak buat apa-apa. Untuk memperbaikinya sulit. Maka akan jadi seperti Yudas. Gantung diri, bunuh diri. Janganlah kita menjadi seorang pembunuh karakter dalam hidup. Lihatlah dengan kacamata positif semua orang. Karena apa? Semua orang mempunyai harapan yang bagus, yang baru selalu. Karena itu pada hari ini dalam Injil Matius ini kita diingatkan sebagai murid Yesus, jangan manis di depan, pahit di belakang. Tetapi harus sebagai orang yang jujur dan disiplin. Dan ketika dalam perjamuan itu merupakan malam perpisahan dengan Yesus. Yang kita peringati pada hari Kamis Putih, perjamuan, dan Jumat Yesus disalibkan. Maka mari saudaraku terkasih, kita merefleksikan apa yang dikatakan oleh Matias itu. Dengan tema, bukan aku ya Tuhan, padahal itulah aku yang aku lakukan. Mari kita datang dengan kerendahan hati kepada Tuhan, agar Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Amin.